Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Allah Tritunggal itu tidak ada. Nah, saudara dalam Tuhan, berbagai dalil yang dia sampaikan dan hal ini dijawab tuntas oleh seorang apologet Kristen yang sangat cerdas. Pastinya jawabannya membuat Juma terheran-heran dan tidak berkutik pastinya. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, mari kita melihat video yang terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nahnu tadi yang saya terangkan, Allah menggunakan kata tunggal tapi menggunakan kata nahnu, itu merujuk kepada dirinya. Apa faktanya? Wa khalaqa kulla syai'. Apabila dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Dialah Allah, bukan kami, dalam bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih. Langsung aja, Andi. Ya, mungkin kalau boleh begini ya. Saya mau minta tolong Zuma untuk mentranslate langsung. Silakan buka mic Zuma. Anda mentranslate langsung ayat itu, langsung apa arti daripada kata-kata itu, supaya nggak terlalu banyak supaya orang juga bisa mengerti. Silakan Anda terjemahkan apa arti kata arba'abam. Oke, mungkin Zuma ada permintaan dari orang ini, Bang Juma, yang 5 menit lagi kita tambah untuk Bang Juma. Kalian setuju? Kalau belum puas, kalian sabar menunggu 5 menit. Saya minta tolong Bang Zuma, karena kan tadi yang saya bawa itu namanya tiktokan, Pak. Tiktokan cara ngomongnya. Alangkah baiknya kalau mau lebih menjelaskan lagi Bang Juma, kita beri lagi di 5 menit lagi. Enggak, saya sudah paham apa yang dia maksudkan. Tetapi dia menurut saya tidak jujur mengartikan kata demi kata apa yang tercantum dalam ayat At-Taubah 31 gitu loh. Oh, Bang Juma, Alhamdulillahi wal Masih ibnu Maryam itu saya ikuti iramanya. Silakan. Oke, arba'abam. Oke. Saya artikan kepada Anda ya, menurut apa yang Anda inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaban, Tuhan atau sembahan. Min dari duni selain Allah. Wal Masih. Wal Masiha, dan Al-Masih ibnu anak laki-laki Maryam, perempuan bernama Maryam. Oke. Selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan. Sabar, Anda minta saya menjelaskan atau Anda ingin menyangga TikTok seperti ini? Enggak, maksudnya gini, tidak usah begini kan. Anda cukup jujur saja untuk. Emang saya sudah jujur. Makanya ketika Anda memberikan saya ruang untuk menjelaskan, Anda diam. Ya, makanya saya pengen Anda itu membacanya sesuai dengan apa yang ada gitu. Saya sudah memberikan apa yang Anda mau, saya sudah ngikutin, tapi Anda nyerocos. Nah, betul nggak apa yang saya katakan, bahwa di situ dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam? Iya, dikatakan begitu memang. Begitu. Terus berarti selain Tuhan, Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Dengarkan ayat selanjutnya. Dengarkan dulu. Siapa yang disetarakan di sini? Allah dan Isa Al-Masih disetarakan dengan Tuhan selain Allah. Salah. Itu menurutmu. Makanya izinkan saya menjelaskan, ini kitab saya. Anda nggak ngerti. Nggak jujur. Cuma nggak jujur ini. Dengarkan. Padahal tidak. Amiru, kami perintahkan kepada mereka, kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilahan Tuhan wahida yang esa. La ilaha illa huwa. Tunggu. Ayat itu salah. Ayat ini salah. Kok salah? Ya, karena di sini jelas dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Itu yang salah pemahaman Anda. Ini artinya orang-orang terdahulu menjadikan Tuhan selain daripada Allah, ya, Tuhan mereka dari selain Allah, yaitu di antara Tuhan itu adalah Al-Masih. Tidak jujur. Di situ dikatakan min dunillahi wal Masih langsung sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Biar saya bukakan. Ya, lucu Anda ini. At-Taubah 31 ini.
Sekarang ayatnya Anda baca lengkap. Jangan Anda potong wal masihu. Tidak. Anda lanjutkan. Anda lanjutkan. Laki-laki, anak laki-laki manusia bernama Maryam. Apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Apakah Allah ada selain? Bukan. Bukan saya Nah, ini pemahaman saudara. Itu padahal ayatnya mengatakan begini, wama, padahal tidak amiru, mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu ilaha wahid, menyembah Tuhan yang esa. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan masalahnya di sini Allah ngalah saya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat, ngalah saya. Siapapun bisa. Saya laksana berdialog dengan orang yang tidak berakal. Loh, Bang Ekat, saya sama kali Bang Ekat, kalau masuk Anda lucu gitu loh. Tolong didengarkan saya. Oke Bang. Anda yang punya kitab, saya yang punya kitab, saya menjelaskan, Anda lebih tahu. Oke Bang. Ya, saya lebih tahu. Bang Ekat tadi mau meminta apa namanya, mau meminta terjemahan. Di Al-Quran. Lain kali abang nggak usah nanya kalau memang nggak mau mendengarkan jawaban Bang Juma. Mending host, tolong bukakan. Begini, host, kita di sini kan mencari kebenaran, ya. Saya cuma tidak suka ada yang memelintir-melintir tidak sesuai dengan ayat yang dibaca. Yang memelintir itu Anda. Jelas. Ayat yang dibaca tidak. Saya langsung teks per teks loh. Saya langsung teks per teks. Saya tidak memutarbalikkan, tidak. Ya, min dunillahi wal masihibna Maryam, itu saja. Allah berkata bahwa sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Apakah ayat ini salah? Cuma mau bilang ayat ini salah. Bahwa Allah tidak berkata salah. wal masihibna Maryam. Tidak salah. Orang-orang menyembah selain daripada Allah. Sembahan Tuhan-Tuhan itu diantaranya juga adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam, juga disembah selain daripada Allah. Padahal kata ayatnya, wa ma umiru, ya memang benar kalian menyembah Isa putra Maryam selain daripada Allah, kan? Iya kan? Jadi kalau begitu, begini, kalau begitu selain Bapa, Anda juga menyembah anak Maria bernama Yesus, betul? Al-Quran tidak salah, kan begitu. Jadi masalahnya Allah berkata bahwa itu adalah sebuah Tuhan yang benar. Siapa bilang? Makanya baca ayatnya lengkap, illa kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilaha wahid, Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa. Berarti cuma satu Tuhan, cuma Allah. Isa putra Maryam itu disembah oleh kalian, padahal diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Isa? Ya, kenapa? Karena di dalam ayat itu dikatakan sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Berarti Al-Masih ini adalah Tuhan, kata Allah. Bukan, Bung. Arbaban itu merujuk kepada Tuhan-Tuhanan. Orang-orang Yahudi. Min dunillahi wal masih. Itu masalahnya. Ayatnya kan jelas. Mereka menjadikan ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Bagaimana Isa Al-Masih? Termasuk Isa Al-Masih dijadikan sebagai Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Apa bukti ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kok jadi Tuhan dua di sana? Kok jadi Tuhan dua di sana? Kita kembalikan lagi ke seperti awal. Jadi nanti kiranya Bang Ehat kalau maupun mengapakan ayat itu kan abang bertanya sama Bang Juma, diterangkan abang nggak terima. Mending abang buka aja langsung, host bukakan yang ini biar saya buka, kita baca sama-sama. Udah selesai nanti waktu abang, nanti disangka Bang Juma lagi gitu. Kalau kamu bertanya sama Bang Juma tidak terima jawaban Bang Juma, itu nanti kita nggak selesai sampai sore nih. Host, mohon maaf, saya minta tunjukkan data Al-Maidah sedikit aja, 1 menit. Al-Maidah supaya kita paham. Al-Maidah ayat 116. Apa ya? Sabar ya teman-teman. Al-Maidah? Al-Maidah ayat 116.
Nampak nggak? Ya. Oke. Saya bacakan ya untuk menguatkan pernyataan saya. Wa iskala Isa wa iskala Allah ya Isa bin Maryam. Berkatalah Allah kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, dalam hal ini Ehad, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Apa pengakuan Isa? Referensinya dari mana itu? Ada di kitab sebelumnya enggak? Atau itu cuma omongannya Muhammad saja? Itu di mana kita temukan di Alkitab? Bung, justru tema kita itu di awal adalah buktikan, gugurkan Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa ini saya rabbukum. gugurkan. Ini saya gugurkan. Kata-kata itu di Alkitab di mana itu? Kata-kata itu di mana? Ada. Iblis diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan Allah. Tunjukkan Yesus berkata bahwa ini kata-kata ini benar di Al-Quran ini. Sekarang patah ini Yohanes 4 nomor 22. Bung, Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Matius 4, apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah engkau iblis. Enyahlah engkau iblis. Mana dikatakan bahwa Enyahlah engkau iblis. Sabar, Zuma, sebar. Di mana Sembahlah dikatakan Allah. Yesus berkata, Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya, mana? Ini kita cari referensinya, ini tidak ada. Siapa yang ngarang ayat ini? Lo kok ngarang? Ini patah. Quran langsung hancur ini di sini. Kenapa? Di mana Kenapa ayat dia ini mengatakan ada di ngarang? Alkitab? Kata yang kau bawa ini Loh, dari Al-Maidah. Kenapa kitabmu yang Anda jadikan sandaran? Emang kitabmu itu firman Tuhan? Jangan. Ya, jangan dibilang. Dari Tuh. Sabar. hancurkan Al-Quranmu, Zuma. Di mana ayat yang itu Yesus berkata seperti itu? Tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke waktu ya. Sekarang Abang ini mau menanggapi atau gimana apa yang disampaikan Bang Juma tadi? Udah, si Zuma sudah kena gaplok gitu. Dia nggak bisa nunjukin itu di mana itu Tuhan ada ngomong gitu sama Yesus di Alkitab. Kalau begitu tunjukkan kitab ajaran hikmat Isa yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Bisa? Itu mana? Matius, Markus. Enggak, saya tanya. Injil itu. Siapa yang menyatakan? Bung, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Tunjukkan kepada saya mana firman yang Yesus terima dari Allah. Firman itu Firman itu adalah ajaran. 3, 4, Firman itu adalah 5, 6, 7, 8, dalam Islam Anda berkata bahwa Anda tidak sanggup. Mana kitabnya? Anda tidak sanggup kitabnya? menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima dari Allah. Baca Yohanes 14 nomor 24. Yohanes 14 nomor 24, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Mana firman itu? Mana? Bung? Firmannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tulisan, itu firman yang ditulis oleh penulis kitab saudara. Yang saya minta yang diterima Yesus dari Allah mana? Ya itu. Yang mana? Itu yang diterima Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman. Udah kembali ke tema kita. Itu memang temannya. Al-Quran langsung jalan di situ. Abang awalnya menanggapi 5 menit lagi diberikan waktu. Untuk siapa nih? Untuk saya atau untuk Bang Juma ini ya? Untuk kita. Oh baiklah, gini aja untuk diselesaikan dulu. Giliran dari Kristen tadi. Karena kalau mau kembali ke Iya, saya juga tadi maunya tidak seperti itu. Tapi ini pertanyaannya mana yang Bang ketika ada yang menjawab tidak dipercaya, alangkah baik jangan ditanya itu, langsung aja buktikan. Host buka yang ini isinya apa terjemahannya, baru nanti lagi menjelaskan gitu. Kalau tanya kita nggak percaya itu namanya nanti ribut. Ini jangan ditanya gitu. Oke, dilanjut. Sambil mendengarkan apa yang mereka sampaikan, mari kita simak sampai selesai dan mari kita lihat bagaimana apologi Kristen ini mematahkan semua argumentasi daripada Juma. Dan jangan lupa tekan tombol like dan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak dan orang. ibuku adalah Tuhan, seperti itu. Tahu nggak di
abad ke-4 sampai abad ke-7 ada ajaran Kolergianisme di mana menyembah Maria dan Isa. Di situ ajaran itu sudah dikutuk oleh gereja dan itu dicatat oleh Epifanius dari Salamis di dalam bukunya Panarion. Jadi ajaran itu sudah oleh gereja. Gereja memiliki otoritas untuk mengutuk ajaran-ajaran bid'ah. Itu di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Cuman saya bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus bahwa Sebentar Bang, saya dia juga ikut terlibat ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut terlibat sehingga Zuma tadi membawa ayat yang akhirnya menggaplok mukanya sendiri. Ya. Tidak ada ayat satupun ayat yang bisa dia tunjukkan bahwa Yesus ada berkata seperti itu kepada Tuhan di dalam Alkitab, dan itu berarti menghancurkan klaim yang selama ini dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak lebih daripada pikiran daripada seorang yang mengaku nabi dan membuat cerita baru. Jadi demikian teman-teman, saya undur diri, sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Oke. Waktunya terbatas nih, saya gunakan. Baik, tadi Bang Juma katakan ketika Thomas berkata ya Tuhanku Allahku katanya gitu kan. Terus Bang Juma mengatakan kalau Yesus itu bingung, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di dalam Alkitab itu Bang tidak ada dikatakan seperti itu Bang. Jadi jangan berbicara di luar konteks dan tekstual Bang ya. Kita harus kontekstual dan tekstual dalam memahami Alkitab itu Bang. Tetapi saya mau coba bantah perkataan Bang Juma tadi bahwa Yesus itu tidak tahu gitu. Dalam Lukas 8 itu Bang, di ayat 40 dan ayat 46, ketika Yesus dikerumuni orang banyak gitu, begitu katakan Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka menantikan dia. Di ayat 48, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang. Berarti perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa yang dialami muridnya terpatahkan Bang ya. Itu hanya 2 orang saja, beberapa orang saja muridnya. Ini dalam orang banyak loh Bang. Di dalam kerumunan orang banyak, Yesus dalam Lukas 8 itu Bang, dia tahu ada orang yang menjamah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tahu jika dalam kerumunan banyak siapa yang menjamah dia? Nggak mungkin Bang. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku gitu. Karena sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang perkataan Yesus Bang. Jadi mengenai perkataan Bang Juma tadi mengatakan Yesus tidak tahu dan bengong karena melihat murid-muridnya itu heran dan bingung kenapa Yesus yang sudah mati bisa ada kembali. Berarti perkataan Bang Juma tadi secara nggak langsung Yesus memang terklaim dari mulut Bang Juma bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sementara di dalam kitab kalian Bang Juma bahwa Yesus itu diserupakan. Dia tidak bangkit, tapi Bang Juma tadi mengatakan dia bangkit dalam pemahaman Bang Juma. Ini yang mau saya bilang, jangan lompat-lompat Bang. Jadi mohon kalau kita bahas Alkitab itu jangan ini Bang, harus kontekstual dan tekstual. Jadi terukur dia Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Sementara dalam kitab Abang Juma itu Yesus diserupakan. Begitu Bang. Silakan Bang. Oke, waktunya sudah habis, langsung aja Bang Juma. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga sampai selesai bagaimana diskusi debat hebat ini yang mempertunjukkan siapa yang layak untuk dipercaya, yang memakai data-data dibandingkan dengan memakai asumsi-asumsi liar dan besar suara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berulang kali Ustadz Juma ditemukan kalah debat. Dan akhirnya sering juga kedapatan menghina, memaki lawan debat. Sering sekali kalah tetapi tidak pernah merasa dirinya harus belajar lebih banyak. Apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan bagian untuk membela iman seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Karena sungguh amat banyak, sungguh luar biasa, para polemikus muslim bergirang ria, bernafsu ria untuk membahas tentang Alkitab. Lihat channel-channel mereka,
begitu bernafsu, begitu riang hebat cara mereka untuk membahas, sehingga mereka lupa membahas Al-Quran dan hadis mereka. Entah apa yang terjadi, teman-teman. Kok lebih laku Alkitab, Yesus, kekristenan untuk dibahas. Itu yang luar biasa. Semoga Zuma kemudian hari menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Baik, selamat Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang boleh bahas oleh Juma dan juga apologi Kristen di video tadi. Saudara dalam Tuhan, mereka membahas tentang Yesus Kristus dan juga Allah Tritunggal ya. Juma berusaha membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan dengan berbagai dalil yang dia sampaikan, dan dia juga mengatakan bahwa Allah itu Esa. Nah, saudara dalam Tuhan, luar biasanya apologi Kristen ini ternyata apologi Kristen yang sangat cerdas ya. Dan dia menjawab serta mematahkan semua argumen daripada Juma. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah Tritunggal itu ada. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu saja ya, Juma membahas tentang Yesus bukan berdasarkan pengetahuan yang dia punya, bukan karena dia mengerti Alkitab, bukan karena dia tahu tentang Alkitab, tetapi dia membahas tentang Yesus karena atau berdasarkan asumsinya saja ya, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Yesus, bukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sehingga ketika dia berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa, maka dengan mudah apologi Kristen mematahkan argumennya itu dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah Tritunggal itu nyata adanya sesuai dengan yang tercatat dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, makanya sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa alangkah lebih baik ketika Juma tidak membahas Kristen. Alangkah lebih baik ketika Juma berdiam diri dan fokus dengan agamanya dia gitu loh, daripada dia berkuar-kuar membahas Kristen, membahas Yesus, membahas Allah Tritunggal, tetapi dia tidak punya pengetahuan tentang itu, lalu apa yang dia sampaikan pun tidak sesuai gitu loh ya. Jadi saudara dalam Tuhan, harapan kita semoga Juma di kemudian hari berhenti membahas Kristen, berhenti membahas Alkitab tentang Yesus dan Allah Kristen ya. Semoga dia fokus dengan agamanya. Saya rasa itu lebih baik, dan juga dalam hal itu juga dia sudah menjunjung tinggi nilai toleransi ya. Saudara dalam Tuhan, sering saya sampaikan ayat-ayat Alkitab tentang Yesus adalah Tuhan ya. Dan sebenarnya dalam perjanjian lama, perjanjian baru Alkitab itu sudah sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak bisa dipungkiri saudara dalam Tuhan ya. Tidak bisa dibantah bahwa Yesus adalah Tuhan, baik dari sisi Alkitab dan juga dari sisi sejarah ya. Jadi banyak orang Yahudi mula-mula atau di abad pertama ya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juga Yesus sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan di dalam perjanjian baru. Kita bisa teliti ayat demi ayat bagaimana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dia mengungkapkan dirinya adalah Tuhan. Dia mengungkapkan ketuhanannya melalui apa yang dia lakukan, misalnya mujizat-mujizat yang dia lakukan, dan berbagai hal yang boleh kita lihat, kita baca dalam Alkitab. Sehingga tidak ada keraguan bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Hanya Yesus juga yang pernah mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang pernah mengatakan kalimat yang besar itu ya. Para filsuf ya, para ahli dan orang-orang terkemuka di dunia ini tidak berani mengatakan bahwa mereka jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui mereka selain daripada Yesus Kristus. Hanya Yesus yang pernah mengatakan kalimat yang besar itu. Hanya Yesus yang pernah mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa
untuk menyediakan surga bagi orang percaya kepadanya. Hanya Yesus Kristus yang pernah menyampaikan kalimat yang luar biasa itu. Jadi dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya Yesus. Ya, Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Di dalam Yesus ada kepastian bahwa kita diselamatkan. Ya, itu sangat nyata dan juga disampaikan oleh Yesus Kristus. Kita bisa baca misalnya di dalam kitab Injil, ya, 4 kitab Injil, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan juga kitab-kitab lainnya menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita, membuat kita semakin teguh dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.